skolastiknya ya, atau TPS itu membahas tentang yang bersifat umum atau pengenalan umum. Nah, kalau untuk yang kedua ini dia adalah ilmu atau pengetahuan yang kita dapat dari sekolah. Dan untuk tes kompetensi akademik ini dibagi 3. Yang pertama dulu kita bahas yaitu ada saintek ya. Jadi ada sains dan teknologi, yaitu meliputi ini ada matematika, ada fisika, ada kimia dan biologi. Jadi hari ini kami akan memberi info khusus untuk kelas 12 karena bentar lagi akan menghadapi namanya ujian UTBK ya. Dan ini penting banget buat kalian karena ini udah keluar ya dari LTMPT, yaitu Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi. Jadi mereka sudah mengatakan bahwa untuk UTBK tahun 2021 ini akan ada 2 tipe soal yang keluar, yaitu soal TPA dan soal TKS. Mempersiapkan diri ya untuk menghadapi UTBK tahun 2021. Nah, di sini KW ya Doina Family akan memaparkan yaitu soal seperti apa sih TPS dan TKA tersebut. Yang pastinya tonton terus video ini dan juga jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Ditunggu ya. Oke, baiklah adik-adik. Jadi KW langsung paparkan saja ya mengenai UTBK tahun 2021 karena di sini kurang lebih akan mengalami perubahan ya karena ada 2 tipe soal yang akan dilakukan pada saat UTBK tahun 2021. Yuk simak videonya. Oke adik, jadi yang pertama KW akan membahas yaitu pada saat kalian ingin masuk ke perguruan tinggi negeri, ini ada 3 cara ya, atau ada 3 tahap ya seleksi yang bisa kalian ikuti. Yang pertama itu ada SMPTN atau Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi, dan ini biasanya langsung dari sekolah. Dan yang kedua itu SBMPTN atau Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri, dan ini melalui tes UTBK. Dan yang ketiga itu ada ujian mandiri atau seleksi mandiri, dan ini dilakukan oleh pihak kampus atau perguruan tinggi negeri itu sendiri. Nah, jadi ini ada 3 cara ya jika kalian ingin melanjutkan ke perguruan tinggi negeri. Jadi kalau misalnya nggak lulus SNMPTN bisa ikut yang SBMPTN, dan terakhir itu bisa ikut ujian mandiri atau seleksi mandiri. Dan inilah tahapan untuk masuk perguruan tinggi negeri. Oke, selanjutnya KW akan membahas tentang UTBK. Oke adik-adik, jadi ini ya info yang paling penting, yaitu KW akan membahas tentang materi UTBK tahun 2021. Nah, untuk tahun 2021 ini ada penambahan ya, jadi ada 1 materi yang diujiankan. Kalau tahun 2020 kemarin hanya tes potensi skolastik, jadi untuk tahun 2021 ini, dan ini juga udah diumumkan oleh LTMPT, yaitu Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi, bahwa untuk tahun 2021 ini ada 2 tes yang diujiankan ya, atau yang diujikan. Yang pertama yaitu tes potensi skolatis atau TPS, dan yang kedua itu ada tes kompetensi akademik atau TKA. Nah, jadi ada 2 ya adik-adiknya untuk kelas 12 khususnya. Ini informasi sangat penting sekali buat kalian. Ada penambahan lagi ya, jadi untuk tahun 2021. Nah, apa sih itu tes potensi skolastik? Jadi potensi skolastik atau TPS adalah materi untuk mengukur kemampuan konektif. Jadi ini kecepatan ya, terus kelogisan, semuanya dibahas di sini. Dan bentuk soalnya, materi yang diujikan dalam tes tersebut yaitu yang pertama, ada kemampuan penalaran umum. Nah, ini berisi tentang suatu wacana dan biasanya ada berupa grafik, ada tabel. Kalian disuruh mencari yaitu sesuai, tidak sesuai, bisa simpulan, atau mencari yaitu kalimat yang paling logis sesuai dengan wacana tersebut. Nah, ini biasanya keluar di penilaian umum. Dan yang kedua, itu ada pengetahuan dan pemahaman umum, dan ini juga nggak jauh dari bahasa Indonesia, dan biasanya ditanyakan tentang ada kesimpulan, gagasan utama, terus ada juga bisa kalimat efektif. Nah, ini juga dibahas di pengetahuan dan pemahaman umum. Dan yang ketiga, ini ada kemampuan kuantitatif, yaitu membahas tentang matematika, biasanya ya ada kayak deret atau aritmatika. Dan yang keempat, kemampuan memahami bacaan dan menulis. Wow, ini lagi-lagi berhubungan dengan materi bahasa Indonesia.
yang lagi-lagi kalian harus banyak membaca, bisa keluar yaitu penulisan EYD atau EBI. Nah, ini keluar di kemampuan memahami bacaan dan menulis. Dan ini saran KW, sering-sering baca KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan juga sering-sering membaca surat kabar, karena hampir ya 75% ini wacananya itu diambil dari surat kabar. Nah, adik-adik harus sering baca surat kabar ya. Oke, itu untuk TPS. Sekarang kita lanjut ke TKA. Oke adik-adik, jadi kita lanjut sekarang ke yang kedua, yaitu tes kompetensi akademik atau TKA. Nah, di sini TKA adalah tes untuk mengukur pengetahuan dan keilmuan yang diajarkan di sekolah. Nah, jadi kurang lebih ya, kalau yang pertama tadi tes skolastiknya ya atau TPS itu membahas tentang yang bersifat umum atau penerapan umum. Nah, kalau untuk yang kedua ini dia adalah ilmu atau pengetahuan yang kita dapat dari sekolah. Dan untuk tes kompetensi akademik ini dibagi 3. Yang pertama dulu kita bahas yaitu ada saintek ya. Jadi ada sains dan teknologi, yaitu meliputi ini ada matematika, ada fisika, ada kimia dan biologi. Nah, ini biasanya yaitu untuk anak IPA. Nah, jadi untuk anak IPA itu disebutnya tes kompetensi akademik saintek. Nah, jadi untuk adik-adik ya, pelajarilah itu pengetahuan dan ilmu yang kalian dapat dari sekolah, dari ibu guru kalian, yang berupa pelajaran ada matematika, fisika, kimia, biologi. Nah, ini yang keluar pada saat di soal UTBK, dan juga sering baca soal yang sudah keluar tahun yang lalu, karena memang kalau tahun 2020 memang itu nggak ada soal TKA, tapi tahun 2019 itu ada ya, ada itu soal TKA. Jadi kalian bisa mencari soal-soal yang pernah keluar di tahun 2019, yaitu meliputi soal-soal saintek. Nah, jadi ini untuk tes kompetensi akademik. Oke, kita lanjut ke tes yang lainnya. Oke adik, selanjutnya ya, jadi kalau yang pertama tadi itu ada saintek, dan sekarang yang kedua itu ada sosum. Nah, sosum ini meliputi yaitu ada sosial dan humaniora. Jadi itu ada pelajaran geografi, sejarah, sosiologi, ekonomi, dan matematika. Nah, ini biasanya bagian untuk anak IPS. Untuk anak IPS ya, ntar untuk soal UTBK, jadi ini ada namanya soshum ya. Jadi kalian harus banyak-banyak belajar yaitu pelajaran geografi, sejarah, sosiologi, ekonomi, dan matematika yang kalian dapat dari sekolah. Nah, ini akan keluar, dan juga sering baca yaitu soal-soal yang pernah keluar pada tahun 2019. Nah, kalian buka kembali di sana ya, atau juga bisa beli kumpulan soal-soal UTBK, itu banyak banget kok jual di toko buku. Nah, itu untuk sosum. Dan yang berikutnya ada yang ketiga, yang terakhir, yaitu ada ujian campuran ya. Ada saintek dan sosum, yaitu meliputi kedua-duanya. Jadi ini diujikan ada yang TPS-nya dan ada ujian campuran saintek dan sosum. Oke adik-adik ya, itu untuk ujiannya. Sekarang KW akan kasih tahu yaitu mengenai kurang lebih informasi yang lain mengenai UTBK. Oke adik-adik, jadi selanjutnya ini persyaratan peserta UTBK dan SBMPTN tahun 2021. Semuanya lengkap di sini dan kalian tinggal baca. Semuanya ada di sini ya, dan diperkirakan UTBK itu adalah bulan Maret sampai April 2021, SBMPTN itu Juni, pengumuman itu Juli, dan untuk ujian mandiri itu Juli sampai Agustus. Nah, itu untuk UTBK, dan biasanya untuk SNMPTN itu di bulan Februari ya. Oke, jadi selanjutnya KW akan memberi kiat-kiat gimana sih agar kalian lulus di UTBK tahun 2021 dan masuk ke perguruan tinggi negeri yang kalian inginkan. Oke, lanjut ya. Oke adik-adik, jadi selanjutnya kita akan ke langkah-langkah strategi ya belajar UTBK agar kalian lulus di PTN negeri yang kalian inginkan. Yang pertama, yaitu coba kerjakan soal UTBK tahun lalu, atau kalian cari ya soal-soal yang pernah keluar di tahun 2020 sama di tahun 2019. Karena di tahun 2019 itu ada soal tipe yang keluar yaitu TKA dan TPS. Sedangkan untuk tahun 2020 itu hanya soal TPS saja. Jadi kalian carilah itu soal 3 tahun ke belakang, kalian kerjakan dan kalian lihat dulu ya soal-soal apa sih yang akan keluar, tipe-tipe yang soal keluar di UTBK.
Yang kedua, evaluasi kesiapan. Nah, jadi kalian di sini persiapkan ya, mulai dari mental, fisik, materi, semuanya kalian harus persiapkan. Karena pada saat materi kita kuasain, kalau mental kita nggak kuat itu juga akan kacau. Dan kebalikannya juga seperti itu. Jadi kedua-duanya itu harus balance, oke? Yang ketiga, itu elaborasi bahan materi atau review. Nah, di sini ya kalian mulai mencari-cari atau gabungkan bahan materi review seperti fisika, kimia, atau mungkin IPS kayak ekonomi, atau mungkin sejarah. Nah, itu kalian elaborasi bahan materi review tersebut ya, untuk mengulang kembali materi-materi yang sudah kalian pelajari di sekolah. Dan yang keempat, kalian buat jadwal review materi. Nah, mulai setelah kalian elaborasi materi tersebut, kalian buatlah jadwal sejak dini, setiap hari. Nah, setiap hari ya, jadi setiap hari itu mungkin hari Senin mau belajar fisika, terus biologi, dan seterusnya sampai menjelang hari H itu kalian lakukan, insya Allah lulus ya. Terus yang kelima, setelah kalian buat jadwal, kalian review kembali ya, kalian review kembali, mengulang kembali materi-materi yang sudah kalian baca kembali, apalagi khususnya itu yang TPS, karena banyak banget itu wacana adik-adik, jadi kalian harus banyak membaca, itu pesan Kak Uwe ya, khususnya untuk TPS Bahasa Indonesia. Dan setelah kalian review materi, setelah kalian mantap dengan materinya, kan ada kalian namanya tryout secara rutin. Nah, itu bisa juga secara online, atau kalian beli buku-buku ya, karena emang ada buku kumpulan UTBK, di sana juga ada materi dan juga ada soal. Nah, kalian kerjakan di sana, dan setelah kalian kerjakan baru kalian cocokkan dengan kuncinya ya. Yang mana yang salah, mana yang benar, nah itu kalian cari. Dan berikutnya yang terakhir ya, itu evaluasi kelemahan. Nah, ini setelah kalian mereview materi, itu ada hubungannya dengan evaluasi kelemahan. Setelah kalian melakukan tryout, yang mana yang salah, nah itulah yang menjadi kelemahan kalian harus menjadi benar. Kalian terus belajar sampai benar-benar soal itu menjadi benar ya. Oke, jadi gitu aja 7 langkah strategi belajar UTBK ya, untuk UTBK-nya tahun 2021 ya. Semoga kalian. Oke, baiklah adik-adik, sampai sini dulu ya paparan dari KW. Semoga bermanfaat, dan KW doakan semoga sukses dan semoga lulus di PTN yang kalian ceritakan, khususnya kelas 12. Tetap semangat dan jangan lupa untuk belajar ya, dan juga jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya. KW ucapkan terima kasih, dan KW akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.